Bab 1837, Mata Jiwa Dao. Di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa, aura mengejutkan di tubuh Wang Lin perlahan menghilang hingga hilang dan kembali ke avatar di kehampaan. Wang Lin tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan dari avatarnya. Dia akan menggunakan jumlah yang tepat dan tidak menyia-nyiakannya. Tidak ada manfaatnya menggunakan terlalu banyak, dan itu bisa menyebabkan avatarnya layu. Adapun meminjam kekuatan avatar untuk memasuki lantai 9, pemikiran ini muncul di benak Wang Lin sejenak. Namun, dia merasakan betapa kuatnya pembatasan pada tangga itu, dan biaya untuk menaikinya terlalu besar. Tidak ada gunanya mencoba pada tingkat kultivasinya saat ini. Setelah mengukur untung dan rugi, Wang Lin menyerah pada gagasan naik ke lantai 9. Dia menyebarkan aura dari avatarnya dan mulai mengamati lantai 8. Dia hanya bisa memilih satu mantra di Soul Scripture Pavilion, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Tatapannya menyapu 9 tubuh jiwa berukuran 7 inci. Wang Lin merasakan mantra Soul Fantasy Origin, mantra ilusi berlapis-lapis, dan Soul Eye Dao yang membuatnya tersenyum pahit di antara 9 tubuh jiwa di sini. Sedangkan untuk mantra lainnya, Wang Lin belum melihat ada orang yang menggunakannya secara pribadi, tapi dia masih memindainya. Sekte jiwa hebat fokus pada mantra ilusi jiwa. Kebanyakan murid inti bisa menggunakan mantra ilusi berlapis-lapis ini, tapi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah ilusi 8 lapis tercipta, kekuatannya menghancurkan surga. Mata Wang Lin berhenti pada tubuh jiwa ketiga di antara 9. Tubuh jiwa ini mengandung ilusi berlapis-lapis. Hanya 8 lapisan, batas mantra ini adalah 9. Tanpa lapisan ke-9, mantra ini tidak lengkap. Wang Lin mengerutkan kening. Sepertinya versi lengkapnya ada di lantai 9. Wang Lin merenung dan melihat tubuh jiwa ketujuh. Aura dari tubuh jiwa ini sama kuatnya dengan ilusi berlapis-lapis. Tubuh jiwa ketujuh ini berisi asal fantasi jiwa yang digunakan Yanlu, dan mantra ini selesai di lantai 8. Wang Lin merenung sedikit dan mulai mempertimbangkan keduanya. Bahkan jika saya tidak pergi ke lantai 9 sekarang, pada akhirnya saya akan pergi ke sana. Lagi pula, ilusi berlapis-lapis adalah sesuatu yang mutlak harus kudapatkan. Dengan cara ini, tidak perlu memilihnya sekarang, dan dengan labu jiwa, asal fantasi jiwa lebih cocok sekarang. Setelah merenung sedikit, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Dia berjalan ke tubuh jiwa ketujuh dan duduk. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke tubuh jiwa ketujuh. Tubuh jiwa ketujuh bergetar dan melepaskan cahaya hantu yang menyelimuti seluruh lantai 8. Perlahan-lahan melayang ke atas kepala Wang Lin, membuatnya tampak seperti sedang berkultivasi. Gelombang untaian seperti hantu datang dari tubuh jiwa ketujuh dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat untaian seperti asap memasuki tubuhnya, dia bisa mendengar suara bergumam di telinganya. Perlahan-lahan itu tertanam dalam jiwanya dan menjadi kebiasaannya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin duduk di lantai 8 selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap Soul Fantasy Origin dari tubuh jiwa 7 inci. Dia tidak tahu bahwa sosoknya telah tertanam dalam di benak setiap murid dan hampir menjadi legenda. Untuk menembus lantai 7 dan 8 sekaligus, meski sudah pernah dilakukan sebelumnya,
namun sangat sedikit yang melakukannya. Identitas dan asal-usul Penatua Wang yang baru diangkat menjadi subjek spekulasi di antara para murid Sekte Jiwa Agung. Ada banyak spekulasi, namun tidak ada satupun yang benar. Sedikit orang yang mengetahui kebenaran tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Apakah itu saudara perempuan Fan Sanmeng atau Fan Sanlu, atau leluhur tua Banteng Hijau? Mereka tidak akan mengungkitnya. Bahkan Yan Lu tidak mau menyebutkannya setelah ada celah yang ditinggalkan di hati Dao-nya oleh Wang Lin untuk membuatnya takut padanya. Adapun identitasnya sebagai seorang penggarap negara kuno, informasi ini telah disegel oleh leluhur tua Banteng Hijau. Dia mengirimkan perintah diam. Waktu 3 hari tidak cukup untuk meredam spekulasi tentang Wang Lin. Saat matahari bersinar di hari keempat, Wang Lin membuka matanya di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Matanya tampak berbeda dari sebelumnya, mereka sekarang berisi helaian asap seperti mimpi. Selama seseorang melihatnya, mereka akan tenggelam dalam tatapannya, mendapati diri mereka tidak dapat melarikan diri. Asal mula fantasi jiwa, jadi seperti ini, Wang Lin bergumam dan menutup matanya sekali lagi. Setelah sekian lama, dia menghirup udara kotor, bangkit, dan berjalan menuruni tangga. Selangkah demi selangkah, dia menuruni tangga. Ia turun dari lantai 8 langsung ke lantai 5, lantai 3, hingga mencapai lantai 1. Mantra dari Sekte Jiwa Agung, apakah itu Soul Ai Dao atau Soul Fantasy Origin, mengharuskan seseorang untuk memisahkan sebagian dari jiwanya. Bagian itu akan berkomunikasi dengan dunia untuk mengeksekusi rangkaian mantra. Pantas saja aku tidak bisa mempelajari mantra ilusi berlapis-lapis di dalam dunia gua dan hanya bisa meminjam layar hantu untuk menggunakannya. Ketika saya tidak memiliki layar hantu, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantranya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia berjalan keluar dari paviliun kitab suci jiwa. Dia terbang keluar dari celah di luar paviliun kitab suci jiwa, dan saat dia keluar, celah di luar puncak surgawi hijau tertutup. Banteng hijau leluhur tua di dalam puncak surgawi hijau menyaksikan Wang Lin pergi dan menghela napas lega. Jika Wang Lin memasuki lantai 9 300 tahun lebih awal, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nenek moyang generasi pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan memasuki lantai 9 setelah berada di sini selama 300 tahun. Kemudian, pada hari ke-9 setelah dia memasuki lantai 9, 3 sekte utama dari benua setan hijau akan bergabung untuk memusnahkan sekte jiwa besarku dan sekte Gui. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan banteng surgawi yang tertindas. Jiwa di bawah benua banteng surgawi, banteng hijau yang terhormat tampak khawatir. Meskipun dia mengetahui segalanya sebelumnya dan telah membuat serangkaian persiapan, ketidakpastian yang dibawa Wang Lin membuatnya merasa tidak nyaman. Nenek moyang generasi pertama menciptakan sekte jiwa agung, dan latar belakangnya sangat misterius. Bahkan nenek moyang generasi selanjutnya pun tidak tahu siapa dia. Ada rumor bahwa Soul Ai Dao awalnya memiliki 2 bagian, dan bagian lainnya diberi nama Dao Ai Soul. Rumor mengatakan bahwa leluhur generasi pertama adalah murid Dao yang sangat kuat dari sekte tersembunyi di benua astral abadi, tetapi di generasinya, ada 2. Mereka mewarisi mata jiwa Dao dan jiwa mata Dao, lalu, entah kenapa, leluhur tua melepaskan kesempatan untuk mendapatkan Dao yang lengkap. Dia pergi sendirian dan datang ke benua banteng surgawi yang baru saja diciptakan oleh leluhur surgawi.
Kemudian dia menciptakan sekte jiwa hebat di sini. Ada juga rumor, Green Bull yang terhormat memikirkan rumor terakhir dan tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke kejauhan, menuju tempat benua tengah berada. Rumor terakhir adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh semua murid sekte jiwa agung. Informasi ini terlalu menakutkan dan malah disebut rumor. Rumor mengatakan bahwa di kota kekaisaran, seni Dao silsilah guru kekaisaran disebut Dao Aisol, banteng hijau yang terhormat diam-diam merenung dan merasa terganggu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. Wang Lin terbang melalui sekte jiwa hebat. Sekte jiwa agung sangat besar, jadi tidak mungkin untuk melihat akhirnya secara sekilas. Orang hanya bisa melihat gunung-gunung yang menembus langit satu demi satu. Namun, setiap kali Wang Lin melewatinya, indera ilahi akan menyebar membentuk sosok yang menggenggam tangan mereka dengan ramah. Jika orang lain menghormati Wang Lin, maka dia akan menghormati mereka kembali. Sepanjang jalan, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya kembali ke sesama anggota sekte sebelum kembali ke puncak pembakarannya. Fan Sanmeng masih berada di luar gunung. Dia lelah tetapi tidak berani pergi. Setelah mendekati gunung, tatapan Wang Lin menyapu Fan Sanmeng dan ekspresinya tetap sama. Saat dia melangkah ke gunung, suaranya bergema. "Masuklah, guanya agak berantakan. Bersihkan dan cari tempat tinggal. Bersiaplah untuk dipanggil kapan saja." Fan Sanmeng menunduk dan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan ringan berjalan menuju gunung yang terbakar. Gelombang panas membuatnya semakin berkeringat, dan butuh waktu lama sebelum dia sanggup berjalan masuk. Dengan tatapan marah, dia melihat kemana Wang Lin pergi, sebelum menenangkan dirinya. Dia mulai membersihkan gua sesuai perintah Wang Lin. Wang Lin kembali ke gua di atas dan duduk. Dia melambaikan tangannya dan 3 kotak muncul di hadapannya. Ketiga kotak ini adalah 3 hadiah yang diberikan oleh yang terhormat Green Bull kepadanya. Sekte jiwa hebat ini telah baik padaku, dan aku dapat mempertimbangkan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum mencari guru. Aku masih tidak mengerti situasi penuh dari tempat guru. Namun, jika saya tiba-tiba muncul, pasti ada beberapa orang yang tidak senang atau ingin menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan level kultivasi saya sebelum menemukan guru. Masa depan, meskipun tidak sejelas mereka yang bisa meramalkan perubahan di dunia, dia masih memahami situasinya. Samar-samar dia merasa ada bencana besar yang menimpanya. Selama saya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, bencana ini tidak menjadi masalah. Sekarang saya ingin melihat hadiah seperti apa yang akan ditinggalkan oleh orang di sekte jiwa agung yang meramal saya. Mata Wang Lin berbinar dan mendarat di kotak pertama. Bab 1838, 3 hadiah. Kotak itu tampak sangat biasa, seolah-olah itu adalah benda fana, dan tertutup debu. Namun, kotak ini dapat mencegah indera ketuhanan masuk ke dalam, dan itu sungguh luar biasa. Ada segel kuning layu yang sepertinya menyegelnya. Itu mengeluarkan aura kuno seolah-olah sudah ada terlalu lama. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang melepas segel kuning yang layu itu. Melihat kotak itu, Wang Lin merenung, tapi kemudian matanya bersinar dan dia merobek segel kuning yang belum pernah dilepas siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat segelnya dilepas, Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya.
Itu berputar sekali di dalam tubuhnya dan dengan cepat pergi seolah-olah sedang menilai apakah orang yang tepat telah membuka kotak itu. Kertas segel itu tampaknya menua bertahun-tahun di tangan Wang Lin, dan berubah menjadi debu di hadapan Wang Lin. Hanya kotak itu yang melayang tanpa bergerak di hadapan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius. Ketika segelnya dilepaskan, dia merasakan fluktuasi dari kotak itu. Fluktuasi ini sulit dideteksi dan mudah diabaikan. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah kotak itu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah batu hitam seukuran kepalan tangan. Batuan ini bentuknya tidak beraturan dan bentuknya tidak berbeda dengan batuan pada umumnya. Namun, lubang itu tertutup lubang-lubang kecil dan mengeluarkan fluktuasi samar yang menyebar, memenuhi gua. Melihat batu itu, Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu. Perasaan ilahinya menyebar dan meluas ke batu. Namun, ketika indera keilahiannya mendekat, indera ketuhanannya terserap ke dalam lubang-lubang kecil. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan batu itu menyerap akal ilahinya. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya, dan ekspresinya berubah. Ini adalah, Wang Lin melihat bahwa batu kecil ini berisi ruang yang tak terukur. Sepertinya setiap lubang kecil adalah ruang tersendiri. Ini adalah bongkahan batu luar angkasa, ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Aku tahu kamu baru saja datang dari dunia gua ke benua astral abadi, jadi kamu pasti akan kesulitan membuka ruang penyimpananmu. Dengan biaya satu kantong ruang di batu luar angkasa, Anda dapat mengeluarkan satu item dari ruang penyimpanan Anda tanpa kerusakan. Namun, tidak lebih dari satu kali, jika tidak, gugus ruang akan menjadi tidak stabil dan kemudian runtuh. Dan suara kuno keluar dari batu luar angkasa. Ini hanya salah satu kegunaan batu luar angkasa. Ia memiliki peran lain, untuk memelihara dao surgawi. Saya tahu Anda memiliki dao surgawi yang tidak lengkap bersama Anda. Peliharalah di sini dan perlahan-lahan akan menjadi lengkap. Ini hadiah pertama, saya harap Anda menyukainya. Suara kuno itu perlahan mereda hingga menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencari di dalam batu luar angkasa, dia tidak dapat menemukan jejak suara itu. Mata Wang Lin menyipit dan perasaan ilahinya menarik diri dari batu luar angkasa. Dia menatapnya dan merenung. Dia tidak bertindak sembarangan tetapi meletakkan batu itu ke samping. Pandangannya tertuju pada kotak kedua. Segelnya masih ada di kotaknya. Ketika Wang Lin melambaikan tangannya, segelnya terlepas. Dengan keras, kotak itu terbuka. Di dalam, hanya ada satu hal, batu giok yang dikelilingi kabut. Sepertinya batu giok itu seluruhnya terbuat dari kabut. Ketika muncul di hadapan Wang Lin, kabut bergerak aneh. Menatap batu giok yang terbuat dari kabut, Wang Lin mengerutkan kening. Tangannya terulur dan batu giok itu terbang ke genggamannya. Saat batu giok itu menyentuh tangannya, suara kuno itu muncul di benaknya. Ini adalah hadiah kedua yang aku persiapkan untukmu. Giok ini dibentuk oleh seumur hidupku mengolah Soul Eye Dao. Hal ini dapat memungkinkan Anda untuk melihat perubahan di benua astral abadi satu kali. Atau dapat meramalkan satu hal untuk Anda. Tetapi hanya sekali. Suara itu menghilang. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat batu giok di tangannya. Dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan merasa selama dia menginginkannya, dia bisa menunjuk seseorang untuk meramal dengan batu giok ini.
Hadiah pertama akan memungkinkan Wang Lin mengakses ruang penyimpanannya dengan aman dan memelihara dao surgawinya. Meski menggoda, itu tidak perlu. Namun, hadiah kedua benar-benar berbeda dan beberapa kali lebih berharga daripada hadiah pertama. Jika apa yang dikatakan suara itu benar dan dapat meramalkan masa lalu dan masa depan dirinya atau orang lain, maka itu sangat berharga bagi Wang Lin. Di saat kritis, batu giok ini bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat batu giok itu, jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kotak ketiga. Yang pertama sudah sangat berharga dan yang kedua jauh lebih berharga daripada yang pertama. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi kotak ketiga. Wang Lin meletakkan batu giok itu ke samping dan tangan kanannya meraih kotak ketiga. Segel pada kotak itu hilang dan bahkan kotak itu sendiri tampak membusuk. Itu berubah menjadi debu, memperlihatkan setetes air jernih seukuran kuku. Tetesan air ini seolah dipenuhi kabut dan memancarkan cahaya menyilaukan yang mampu memikat pikiran seseorang. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan tersesat di dunia tetesan air. Aura esensi air yang kuat menyebar dari tetesan air dan memenuhi gua. Aura ini menyebar ke seluruh gunung dan hampir membuat gunung yang menyala itu menunjukkan tanda-tanda akan padam. Ketika Wang Lin melihat setetes air ini, ekspresinya berubah dan pupil matanya menyusut. Dia menatap tetesan air dan gelombang besar terjadi di hatinya. Item ketiga ini adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan Wang Lin daripada dua item sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh Wang Lin. Esensi airnya baru mencapai penyelesaian kecil di planet 5 elemen dan belum dapat berkembang. Akibatnya, dia terjebak pada tahap akhir dari Spirit Void. Bahkan setelah tubuh sejati esensi apinya terbentuk, itu masih tidak meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin, itu hanya membuat mantranya semakin ganas. Saya sudah memiliki 7 esensi. Setelah esensi air ini lengkap, saya akan memiliki 8 esensi dan mencapai puncak Spirit Void. Jika saya bisa mendapatkan esensi ke-9 setelah ini, saya bisa menggabungkannya menjadi satu untuk menerobos Spirit Void dan menjadi seorang kultivator Arcane Void. Pada saat itu, meskipun saya hanya akan berada di tahap Arcane Void, dengan 9 esensi saya akan mampu melawan para penggarap Void Tribulan tahap awal tanpa menggunakan mantra besar ini. Setelah saya mencapai tahap akhir Arcane Void, saya tidak perlu melalui Arcane Tribulan satu per satu tetapi 9 berturut-turut. Lalu aku akan menjadi kultivator Void Tribulan. Wang Lin memahami bahwa jalur kultivasinya sangat berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki Joss Flames dan hanya mengandalkan pemahaman dan penjarahan langit dan bumi. Setelah dia mendapatkan 9 esensi dan memasuki Arcane Void, dia akan sangat berbeda dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa kunci budidaya Wang Lin adalah esensi. Meskipun esensinya terdengar sederhana, mendapatkan dan menyelesaikannya sangatlah sulit. Melihat setetes esensi air ini, Wang Lin tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan tetesan sari air dalam hidupnya. Itu yang kedua kalinya. Pertama kali dari All Seer yang misterius. Dengan tetesan air itu dan keberuntungannya di planet 5 elemen, esensi airnya telah mencapai penyelesaian kecil. Namun, tetesan air di tangannya jauh melebihi apa yang diberikan Sang Maha Pelihat kepadanya. Mustahil membandingkan keduanya, seperti bulan terang dengan kunang-kunang.
Tetesan sari air ini adalah hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu. Saya memurnikan 99 sungai di benua sungai surgawi dan juga menggunakan sejumlah pembudidaya dengan esensi air untuk menyuburkannya. Saya tidak tahu apakah esensi air Anda akan lengkap setelah Anda menyerapnya, tetapi meskipun tidak, esensi airnya hanya tersisa sedikit. Saya harap Anda menyukai ketiga hadiah ini. Saya harap Anda akan melindungi Sekte Jiwa Agung saya, izinkan keturunan saya kembali ke benua tengah. Mata Wang Lin berbinar. Setelah suara kuno itu menghilang dari benaknya, dia menangkap setetes air itu. Ini terlalu penting baginya. Memegang setetes esensi air, perasaan ilahi Wang Lin mengalir ke dalam. Setelah mencarinya dengan cermat, dia yakin tidak ada masalah. Matanya bersinar saat dia melihat ke atas, dan tatapannya seolah menembus gua. Jika saya memiliki kemampuan untuk melindungi Sekte Jiwa Agung di masa depan, saya akan melakukannya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, sambaran petir mengeluarkan suara gemuruh di luar Sekte Jiwa Agung. Saat gemuruh bergema, banyak petani yang terguncang. Nenek moyang tua Green Bull duduk dan matanya terbuka. Hatinya terguncang dan pupil matanya menyusut saat dia menatap gemuruh guntur di luar. Nenek moyang generasi pertama. Saat guntur bergemuruh, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan membentuk segel. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti gunung. Esensi tubuh asli, lindungi aku. Suara Wang Lin bergema di Sekte Jiwa Hebat. Tangan kanannya membentuk segel dan api dari gunung yang terbakar berkumpul di luar guanya untuk membentuk tubuh aslinya, lalu dia duduk. Pada saat yang sama, mata Fan Sanmeng berbinar dan dia melihat ke puncak gunung yang tertutup api. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin tentu saja tidak akan mengabaikan Fan Sanmeng. Jika dia berani membawa wanita itu ke sini, maka dia tentu punya cara untuk menghadapinya. Saat dia menutup matanya, tangan kanannya meraih batu luar angkasa. Bab 1839, Esensi ke-8. Wang Lin memiliki terlalu banyak barang yang ingin dia keluarkan dari ruang penyimpanannya. Namun, dia hanya punya satu kesempatan untuk mengeluarkan sesuatu tanpa merusak ruang penyimpanannya. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan. Saat ini, boneka yang sangat dekat dengan kultivator Void Tribulan tahap awal adalah yang paling berguna baginya. Boneka Yisi yang diperolehnya jauh di dalam makam kuno muncul di benak Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia meraih batu luar angkasa dan perasaan ilahi masuk ke dalam. Dia membuka ruang penyimpanannya di dalam. Saat ruang penyimpanannya dibuka, batu luar angkasa bergetar. Salah satu ruang di dalamnya menggantikan ruang penyimpanan Wang Lin dan runtuh. Saat itu runtuh, niat membunuh yang mengerikan keluar dari ruang penyimpanan Wang Lin. Dalam sekejap, sosok dengan anggota badan panjang, lidah merah, dan tubuh kurus muncul di samping Wang Lin. Itu adalah boneka Yisi yang tampak seperti monyet kurus. Semburan raungan dan aura ganas datang dari boneka Yisi. Ia menatap Wang Lin dan perlahan mengingat siapa Wang Lin. Saat itulah keganasan di matanya sedikit berkurang. Wang Lin dengan dingin melihat sosok ganas yang dipenuhi niat membunuh dan perlahan berkata, "Yisi, lindungi aku." Mengaum. Mata boneka Yisi menjadi tajam saat menatap pintu masuk gua, dan lidah merahnya terseret ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Saat ini, jika ada yang memasuki gua, mereka akan diserang oleh boneka Yisi yang gila.
Wang Lin masih khawatir dan melihat tato tinta Raja Nyamuk. Saat dia melihat ke bawah, mata Raja Nyamuk menunjukkan tatapan dingin dan sepertinya menatap Wang Lin. Raja Nyamuk adalah lapisan perlindungan terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk budidaya pintu tertutupnya. Baru sekarang Wang Lin sedikit rileks. Dia duduk di dalam gua dan memandangi tetesan air dengan penuh semangat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tetesan air di antara alisnya. Saat tetesan air menyentuh area di antara alisnya, darah di tubuhnya tampak mendidih. Esensi air di tubuhnya segera menyatu dengan tetesan air baru dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Selama perubahan ini, tubuh Wang Lin dengan cepat layu seolah-olah semua air dan darah di tubuhnya berkumpul pada satu titik. Tubuhnya dengan cepat layu. Hanya dalam waktu setengah dupa, dia seperti tengkorak. Rambutnya kering dan kulitnya dipenuhi kerutan. Dia seperti mayat yang telah mengering bertahun-tahun. Tetesan esensi air telah menyerap semua air dan darah di dalam Wang Lin. Itu sangat jernih, tapi tersembunyi di dalam tubuhnya dan tidak bisa dilihat dari luar. Pengembunan dan penyerapan sari air adalah seperti ini, itu tampak menakutkan. Ini karena tubuh seorang kultivator secara alami mengandung air, dan bahkan darah pun mengandung air. Saat dia mengondensasi esensi air, tubuhnya secara alami akan terpengaruh. Itu sebabnya tubuhnya tampak seperti mayat yang mengering. Waktu perlahan berlalu dan 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak seolah dia benar-benar mati. Jika bukan karena auranya tidak hanya menghilang tetapi menjadi lebih kuat, orang akan mengira sesuatu telah terjadi padanya. 2 hari kemudian, tubuh kering Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Matanya keruh seolah-olah air di matanya telah hilang. Menyebar, sari air, suara serak keluar dari mulut Wang Lin dan tangannya yang kering membentuk segel. Tetesan sari air yang telah mencapai batasnya tiba-tiba meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia segera pulih. Pemulihan ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak lagi kering dan kulitnya jernih. Tampaknya ada siklus ringan di dalam dan di luar tubuhnya. Dia tetap dalam keadaan ini selama 9 hari. Selama 9 hari ini, tetesan air yang menyatu dengannya berputar dengan cepat, dan ukurannya jelas lebih kecil dibandingkan 18 hari yang lalu. Sepertinya 9 hari kondensasi dan 9 hari hamburan membentuk sebuah siklus. Setelah siklus pertama berakhir, siklus kedua segera dimulai. Pada hari ke-19 budidaya pintu tertutup Wang Lin, tubuhnya berubah dan langsung layu menjadi tubuh yang mengering. Tetesan air di tubuhnya melintas dengan cepat. Hal ini terulang berkali-kali. Wang Lin melewati 7 siklus pengeringan dan kemudian jenuh. Setelah 7 siklus, tetesan air di Wang Lin menjadi kurang dari 20% dari ukuran aslinya. Beberapa bulan berlalu, Wang Lin mengabaikan segala sesuatu di luar selama beberapa bulan ini dan dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam menyerap esensi air. Dia mengerti bahwa begitu dia berhasil membentuk esensi air, tingkat budidayanya akan segera meningkat. Dan sari air ini adalah saripati jasmani. Itu akan memiliki masalah yang sama dengan esensi api miliknya. Perpaduan dan melahap kemauan. Namun, esensi air Wang Lin baru mencapai penyelesaian kecil sebelumnya. Dan setelah menggabungkannya dengan esensi air dari benua astral abadi, penolakannya tidak terlalu besar. Dia bisa menanggungnya. Waktu berlalu sekali lagi dan 18 hari berlalu. Wang Lin telah melewati siklus ke-8. Setelah 8 siklus,
Tetesan air menjadi sangat kecil, dan jika tidak dilihat lebih dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Saat Wang Lin berkultivasi dengan pintu tertutup, tubuh aslinya melindungi gua di luar. Di dalam gua, boneka Yixi menjaga segalanya. Boneka Yixi sudah lama tidak mengeluarkan darah dan menjadi sangat kesal. Ia terus-menerus meraung dan bahkan terkadang menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Namun, ia tahu bahwa Wang Lin adalah tuannya, dan meskipun perasaan ini tidak kuat, perasaan ini memiliki efek dalam membantunya menahan keinginannya untuk melahap darah. Hal terpenting lainnya adalah Wang Yixi merasa tuannya berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki aura yang menakutkan. Meski koneksinya samar, namun telah menyatu dengan jiwa tuannya. Inilah alasan Wang Lin membiarkannya melindunginya. Meski haus darah, keinginan Wang Lin masih berpengaruh. Selama tidak terlalu lama, tidak masalah. Ketika budidaya Wang Lin meningkat, keinginannya akan menjadi lebih kuat dan cukup untuk mengendalikan boneka haus darah ini. Ada juga sepotong aura dari avatarnya di dalam tubuhnya. Orang lain mungkin sulit mendeteksinya, tapi boneka Yixi bisa. Fan Sanmeng juga berada di gunung dan telah lama mengamati gua tempat Wang Lin berada. Sudah beberapa bulan berlalu, dan pemikiran dalam dirinya semakin kuat hingga dia berjalan keluar dari guanya dan menuju ke puncak gunung. Fan Sanmen berhenti 1000 kaki jauhnya ketika dia melihat tubuh asli esensi api Wang Lin. Ketakutan muncul di matanya. Dia tidak cukup berani untuk bertindak melawan Wang Lin ketika dia berkultivasi dengan pintu tertutup tetapi ingin mengamatinya dengan cermat. Kemudian dia bisa menyelesaikan perintah gurunya untuk secara perlahan mengutuk Wang Lin sampai mati. Namun, saat dia berhenti 1000 kaki jauhnya, tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan melirik ke arah Fan Sanmeng. Dilihat oleh esensi tubuh sejati sama dengan dilihat oleh Wang Lin. Fan Sanmeng gemetar dan menundukkan kepalanya. Dia hendak mundur ketika suara gemuruh datang dari dalam gua. Kabut hitam tebal keluar dari gua dan sepasang mata ganas muncul di dalam kabut. Lidah merah tua terkulai dari kabut dan bergoyang dari sisi ke sisi. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Yixi berada di dalam kabut, dan sudah berbulan-bulan tanpa darah. Sangat kesal ketika mendeteksi seseorang di luar. Ia menatap Fan Sanmeng dengan mata haus darah dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerangnya. Fan Sanmeng berada di Arcane Tribulan ke-7 dan sudah luar biasa. Namun, saat dia bertemu dengan tatapan Yixi, dia gemetar. Menambah ketakutannya terhadap Wang Lin, Fan Sanmeng mundur tanpa ragu-ragu. Namun, dia jelas tidak secepat Yixi. Boneka itu meraung dan menyerang Fan Sanmeng. Lidahnya yang besar menjulur ke arahnya dan kabut hitam menghalangi jalannya untuk mundur. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sekte. Sebagian besar orang di sekte Jiwa Agung telah mendapat perintah leluhur lama untuk tidak mendekati Gunung Wang Lin. Ketika ini terjadi, mereka semua menoleh. Yan Lu sedang berkultivasi ketika dia membuka matanya dan ekspresinya berubah. Dia hampir lupa bahwa dia telah mengirim Fan Sanmeng untuk mengutuk Wang Lin sampai mati. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia menuju Gunung Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin sedang mengalami siklus ke-9 dan terakhir. Begitu dia berhasil, esensi airnya akan lengkap dan tingkat budidayanya akan meningkat. Namun, setetes sari air telah habis seluruhnya dan tubuhnya layu. Wang Lin membuka matanya dan cahaya terang bersinar darinya. Esensi air tidak cukup untuk menyelesaikan siklus terakhir,
saya masih kekurangan sedikit. Saya butuh air dalam jumlah besar. Wang Lin tampak menakutkan sekarang. Tubuhnya yang kering hampir seperti kerangka. Saat dia merenung, dia mendongak dan menyadari suara gemuruh di luar gua bersamaan dengan aura Yanlu yang mendekat. Yi Si, kembalilah. Saat Yanlu mendekati kabut tempat Yi Si dan Fan Sanmeng bertarung, suara Wang Lin bergema. Pada saat yang sama, Wang Lin meninggalkan gua dan tiba di luar. Tubuhnya yang kering dan penampilannya yang menakutkan dilihat oleh Yanlu, dan dia menjerit kaget. Bab 1840. Padang rumput langit ekstrim. Anda, murid Yanlu menyusut. Penampilan Wang Lin terlalu menakutkan. Tubuhnya yang mengering tampak seperti tidak ada darah yang tersisa di dalam dirinya. Bahkan jika kamu membuka luka di tubuhnya dengan pedang, tidak ada darah yang keluar. Rambutnya dikeringkan sampai-sampai terlihat seperti akan rontok. Tubuh Wang Lin yang layu tidak memiliki sisa air di dalamnya. Jika bukan karena jiwa asalnya yang kuat, dia tidak akan berbeda dengan orang mati. Jubah putih di sekelilingnya sangat longgar, seolah-olah melilit mayat. Perasaan mengerikan yang datang dari tubuh Wang Lin membuat Yanlu mundur beberapa langkah. Ada juga Fan Sanmeng yang bertarung dengan boneka Yi Si. Ketika dia melihat Wang Lin dengan baik, dia juga mundur dan tersentak. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang dia kembangkan, hingga berakhir seperti ini. Ketika suara serak Wang Lin bergema, boneka Yi Si kembali menjadi kabut dan terbang kembali ke arahnya. Mata ganas dan lidah merahnya cocok dengan penampilan Wang Lin saat ini. Itu membuat Wang Lin tampak seperti seorang kultivator iblis yang ganas. Yanlu, saya sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Kenapa kamu datang ke sini? Wang Lin seperti orang mati setelah kehilangan seluruh air di tubuhnya. Bahkan matanya telah kehilangan kemampuan untuk berputar, jadi dia harus menoleh untuk melihat Yanlu. Namun, tindakannya tidak hanya menurunkan auranya, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Hati Yanlu bergetar dan dia mundur beberapa langkah lagi. Saya tidak bermaksud mengganggu budidaya pintu tertutup Alder Wang. Namun, Sanmeng diserang oleh boneka aneh Penatua Wang, jadi saya datang untuk menyelamatkannya. Wanita ini adalah pembantuku. Penatua Yanlu tidak perlu mengkhawatirkannya atas nama saya. Wang Lin tersenyum, tapi senyumannya sangat menakutkan dengan wajah kering itu. Fan Sanmeng gemetar dan mundur ke belakang gurunya. Masalah ini tidak mendesak saat ini. Penatua Yanlu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Wang Lin menoleh dan menatap Fan Sanmeng dengan matanya yang menakutkan sebelum dia berbicara dengan Yanlu. Aku ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh tetua Wang. Ekspresi Yanlu agak serius. Dia merasa takut terhadap Wang Lin dari lubuk hatinya. Saya tidak akrab dengan benua banteng surgawi. Tahukah Anda suatu tempat dengan banyak air, akan lebih baik jika itu adalah lautan raksasa? Wang Lin berkata, dan suaranya seperti dua tulang yang bergesekan. Air, dia tidak mengembangkan mantra tetapi menyerap esensi air. Mata Yanlu berbinar dan dia segera melihat masalahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau, terdapat laut pedalaman yang tak berujung. Sekitar 9 bulan lagi, bagaimana cara menuju ke sana? Ada secercah cahaya hantu di mata Wang Lin. Yanlu tidak ragu melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok muncul dan akal sehatnya memasukinya untuk mencetak peta menuju laut pedalaman itu.
Dia melemparkan batu giok itu ke arah Wang Lin. Dia menangkapnya, dan setelah memindainya dengan akal sehatnya, dia mengangguk ke arah Yan Lu. Penatua Yan Lu, terima kasih banyak. Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bahkan tidak melihat ke arah Fan Sanmeng lagi. Dia berubah menjadi kumpulan kabut dan terbang menjauh. Mengaum. Boneka Yixi mengikuti Wang Lin, dan setelah menyatu dengan kabut, Wang Lin menyimpannya. Pada saat yang sama, tubuh asli esensi api Wang Lin mendongak. Ia mengikuti Wang Lin dan menghilang di kejauhan. Baru setelah Wang Lin pergi, Fan Sanmeng menjadi santai. Wang Lin barusan membuatnya takut, dan sulit untuk melupakannya. Yan Lu berdiri di sana dan merenung dalam waktu lama sebelum menghela nafas. Dia tidak memasukkan informasi palsu apapun ke dalam batu giok itu dan telah memberikan informasi yang benar. Dia tidak memperhatikan Fan Sanmeng dan terbang kembali ke guanya. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan Sekte Jiwa Agung, dia mengambil langkah dan riak bergema sebelum dia menghilang. Dia menyatu dengan dunia dan pergi tanpa jejak. Di padang rumput langka di benua Banteng Surgawi, 100.000 kilometer jauhnya dari Sekte Jiwa Agung, riak-riak bergema di langit dan Wang Lin berjalan keluar. Tubuhnya masih tampak seperti mayat yang mengering, dan dia memandang ke bumi. Ada banyak gua di dalam padang rumput tak berujung ini, sudah jelas banyak petani nakal tinggal di sini. Alasan mengapa begitu banyak pembudidaya nakal tinggal di sini adalah karena rumput di sini mengeluarkan energi surgawi yang lebat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa gunung, tapi tidak lemah. Extreme Sky Prairie, menurut batu giok Yan Lu, setelah tiba di sini, dibutuhkan 6 bulan lagi untuk tiba di laut pedalaman yang menghubungkan ke benua setan hijau. Wang Lin merenung sambil dengan cepat terbang ke depan. Di benua astral abadi, bahkan dengan kekuatan avatar Wang Lin dalam kehampaan, dia tidak bisa menggunakan pembengkokan spasial berulang kali jika jaraknya jauh. Jika pendek, seperti ketika dia pindah dari Gunung Surgawi, tidak apa-apa, tapi sekarang dia telah melewati 3 bulan perjalanan sekaligus, jadi dia memerlukan waktu sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya saat dia terbang dan suara gemuruh terdengar dari tato Raja Nyamuk di lengannya. Raja Nyamuk muncul seperti tinta dan membawa Wang Lin. Ia menjerit bahagia dan terbang ke kejauhan. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk itu dan menutup matanya. Meskipun budidayanya saat ini berada pada puncaknya, perasaan ilahinya kuat, dan jiwa asal penuh, tubuhnya adalah bahaya yang tersembunyi. Dia harus menyerap esensi air dalam jumlah besar untuk menyelesaikan siklus ke-9. Saat binatang nyamuk itu terbang ke depan, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menarik banyak indera ketuhanan untuk keluar dan memeriksanya. Ketika mereka melihat Wang Lin dan binatang nyamuk itu, mereka semua menarik indera ketuhanan mereka dan mengabaikannya. Namun, beberapa indera ketuhanan mengikuti Wang Lin seolah-olah mereka memiliki niat lain. Padang rumput tidak ada habisnya dan binatang nyamuk Wang Lin terbang jauh. Sebagian besar indera ketuhanan yang mengikuti mereka tersebar, tetapi 3 tetap berada di belakang mereka. Di antara ketiga indera ketuhanan ini, 2 di antaranya berada pada tahap pertengahan Arcane Void dan 1 orang hanya berada pada tahap akhir dari Spirit Void. Indera ketuhanan mereka juga menghalangi banyak orang lain untuk mengikuti. Setelah 7 hari, ketika padang rumput akan segera berakhir, Wang Lin merasa dia bisa menggunakan spatial bending untuk gerakan skala besar lagi.
Adapun tiga indera ketuhanan di belakangnya, dia bahkan tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dari belakang binatang nyamuk itu. Namun, pada saat ini, suara suram datang dari belakangnya. Rekan kultivator iblis, Anda datang ke Extreme Sky Prairie saya dan hanya ingin pergi begitu saja. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Kami mengikutinya sejauh ini untuk melihat apakah dia hanya lewat atau apakah dia punya teman di sini di Extreme Sky Prairie. Sekarang kita tahu dia baru saja lewat. Tinggalkan binatang buasmu dan orang tua ini akan mengampunimu. Suara lain yang dipenuhi aura mendominasi datang dari depan Wang Lin. Jika Wang Lin menolaknya, akibatnya akan menyedihkan. Saat kata-katanya bergema, dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sebuah lengan hitam raksasa muncul dari langit. Itu turun melalui awan dan mencapai Wang Lin. Lengan itu sepertinya mengandung kekuatan yang kuat, dan mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik. Dia awalnya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi seseorang telah mengincarnya. Jadi itu benar-benar berbeda. Wang Lin berbalik dan matanya berbinar. Tangan kanannya yang kering terang, dan mengoyak langit. Keretakan besar muncul, seolah-olah akan melahap segalanya. Seolah-olah seluruh dunia telah terpecah oleh keretakan itu, dan ia menyerang ke arah lengan. Keretakan ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan dunia berubah warna. Lengan Dao kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin dan merobek langit. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Lengan hitam yang menjangkau Wang Lin bertabrakan dengan celah dan terkoyak. 3 erangan teredam datang dari lengan hitam yang roboh dan 3 sosok tersingkir. Mereka bertiga memandang Wang Lin dan ketakutan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan serangan Wang Lin. Dia bukan hanya seorang kultivator spirit void. Tubuh fisik yang kuat. Orang ini sebanding dengan seorang kultivator negara kuno. Ekspresi mereka berubah drastis. Saat mereka didorong mundur oleh gelombang kejut, mereka berpencar ke 3 arah berbeda dan dengan cepat melarikan diri. Ekspresi Wang Lin tenang. Sejak dia bertindak, dia tidak akan mudah menyerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Raungan bergema dan boneka Yixi muncul dengan tatapan bersemangat dan mengejar satu orang. Ia langsung menyusul, dan kabut hitam mengelilingi orang itu. Jeritan menyedihkan bergema dan perlahan menghilang. Tak lama setelah itu, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan menuju kultivator Spirit Void tahap akhir. Sebelum orang tersebut sempat bereaksi, Raja Nyamuk mendekat dan mulutnya yang tajam menusuk ke arahnya. Orang itu mencoba melawan ketika nyamuk itu menghirupnya, tetapi Wang Lin dengan santai menunjuk ke depan. Dengan satu titik, kultivator berhenti sepenuhnya saat dia menyaksikan kematian mendekat. Adapun Wang Lin, dalam sekejap, dia melompat dari Raja Nyamuk dan melihat orang ketiga yang melarikan diri. Tubuh esensi apinya yang sebenarnya berubah menjadi segel api dan bergegas sebelum membakar langit dan bumi. Itu membentuk mulut raksasa untuk melahap orang ketiga. Adegan ini sangat mengejutkan. Api menghubungkan langit dan bumi saat melahap segala yang dilewatinya. Itu mendekati orang ketiga, dan saat orang ketiga hendak dilahap, semburan lampu hijau muncul untuk menahan api. Guru, selamatkan aku. Saat dia berbicara, padang rumput bergetar dan suara gemuruh bergema di seluruh bumi. Berhenti. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini.
Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.